Saat menyuapi bayiku, tiba-tiba tetanggaku menarik lenganku dan berbisik panik, "Kamu dan anakmu dalam bahaya. Ayo lari dari sini, tolong percaya saya." Aku menurut, dan syok setelah melihat sendiri ternyata suamiku. Halo sahabat kisah ceria. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Sebelum kita lanjut ceritanya, bantu agar channel ini terus berkembang dengan like, subscribe, serta komen dari mana asal sahabat sekalian mendengarkan cerita ini. Jika sudah, mari kita mulai ceritanya. Hujan turun sejak sore, menetes seperti jarum-jarum kecil di atap rumah kontrakan kami yang sempit. Aku duduk di lantai ruang tengah sambil menggendong bayiku, Alfari, yang baru berusia 3 bulan. Nafasnya kecil, halus, tapi tangisnya bisa memenuhi seluruh rumah. Aku mencoba mengayunkan pelan tubuhnya, menepuk punggung mungilnya dengan ritme yang sudah kuhafal di luar kepala. Malam-malam seperti ini rasanya panjang sekali, apalagi aku sendirian. "Tenang, nak, ibu di sini," bisikku. Perutnya tampak lapar lagi. Sudah keempat kalinya malam ini aku menyiapkan susu. Aku bangkit perlahan, berjalan ke dapur yang hanya dipisahkan rak kecil dari ruang tengah. Lampu neon putih memantulkan bayangan kusut wajahku di lemari kaca. Aku memanaskan air, lalu menuang susu bubuk ke botol. Sedikit tumpah mengenai tanganku. Saat kuusap dengan tisu, aku terhenti. Botol itu, baunya agak berbeda. Aku mendekatkannya ke hidung. Ada aroma yang lebih tajam, bukan bau susu biasa. Sedikit pahit, hanya sesaat, tapi cukup untuk membuat jantungku menegang. Aku menunduk, berpikir, mungkin aku terlalu lelah. 2 malam ini hampir tidak tidur. Mungkin pikiranku yang bermain-main. "Sudah, Rin," aku membatin. "Kamu sensitif karena capek." Aku menggoyang botol perlahan dan kembali ke ruang tengah. Alfari menangis lagi, matanya merah dan basah. Aku langsung menyuapinya, berusaha tidak terlalu memikirkan aroma janggal itu. Tapi rasa khawatir seperti benang tipis yang mengikat leherku. Aku hampir saja memejamkan mata sejenak ketika tiba-tiba, tok, 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 pintu depan diketuk keras. Aku terlonjak. Siapa malam-malam begini? Pukul hampir 11 lewat. Jedvar bilang ia lembur di proyek, tidak akan pulang cepat. Tidak mungkin ia mengetuk, karena ia selalu memakai kunci sendiri. Ketukan kedua lebih keras. Tok, tok, tok. Alfari kaget dan menangis lebih keras. Aku memeluknya, menenangkan sambil melangkah ke pintu. Jantungku seperti digenggam seseorang. Aku membuka sedikit, hanya selebar telapak tangan. Dan saat itu juga, seseorang langsung menarik lenganku. "Arinela." Suara itu berbisik tajam dan gemetar. "Cepat, kamu dan bayimu dalam bahaya. Tolong ikut saya sekarang. Jangan tanya apa-apa dulu." Itu Bu Mahina, tetangga sebelah rumah. Wajahnya pucat, matanya membesar seperti baru melihat sesuatu yang menakutkan. Nafasnya memburu. Aku refleks menarik bayi ke dadaku, melindungi kepala mungilnya. "Bu, kenapa? Ada apa?" Tanyaku tergagap. "Jangan tanya. Cepat. Sekarang," ujarnya. Suaranya pecah di ujung. Aku melihat ke arah rumahnya yang gelap di samping. Ia menoleh ke kiri kanan panik, seperti takut ada yang melihat kami. "Bu, suami saya lembur." "Saya?" "Arinela, kalau kamu percaya suami kamu lembur, kamu sudah lebih dari salah." Nada suaranya bukan marah, tapi takut. Benar-benar takut seperti seseorang yang tahu rahasia besar yang tidak boleh terlambat diungkap. Tangannya menggenggam lenganku lebih kuat. "Tolong percaya saya. Ayo." Aku masih bimbang. Ibu baru sepertiku sering takut salah langkah. Tapi tatapan Bu Mahina seperti menamparku dari dalam. Aku mengangguk pelan. "Baik." Kami bergeser ke arah samping rumah, lewat jalur sempit di antara dinding. Hujan masih menetes, membuat paving basah dan licin. Aku menggendong Alfari erat-erat. Kepalanya kuselimuti kain tipis agar tidak kena angin. Nafas dingin malam menembus bajuku,
membuatku bergidik. Begitu masuk ke dapur belakang rumah Bu Mahina, ia buru-buru menutup pintu dan mengunci. Ia mematikan lampu dapur, menyisakan sedikit cahaya dari ruang tengah rumahnya. "Aku, boleh tahu apa yang terjadi?" tanyaku perlahan, suara bergetar. Bu Mahina menelan ludah, lalu membuka sedikit tirai jendela yang menghadap ke rumahku. "Tunggu sebentar." Aku berdiri di sampingnya, masih memeluk bayiku. Tanganku dingin seperti es. Hujan di luar makin deras, membuat suasana semakin suram. Saat itulah, suara langkah terdengar dari arah gerbang rumahku. Cepat, tapi pelan, hati-hati. Seperti seseorang yang memastikan tidak ada yang memperhatikan. Aku menegang. Dari balik tirai, Bu Mahina memberi isyarat agar aku mendekat. Aku mengintip, dan tenggorokanku langsung seperti disumpal kapas. Suamiku, dengan jas hujan gelap, rambut sedikit basah, wajah serius. Aku memegang pinggiran meja agar tidak jatuh. "Dia pulang?" "Bukan. Dia sengaja datang diam-diam. Tidak memakai motor kantor. Tidak membuka pintu depan. Ia memakai kunci cadangan untuk masuk rumah." Namun hal yang membuatku hampir kehilangan keseimbangan bukan itu. Ia tidak datang sendirian. Ada seorang pria asing di belakangnya. Lebih tinggi sedikit, tubuhnya tegap, memakai hoodie gelap dengan wajah tertutup masker. Gerakannya tenang seperti orang yang sudah sangat mengenal rumah itu. Mereka masuk dengan sangat hati-hati. Lampu rumahku masih mati sejak aku pergi. Jedvar menyalakan lampu kecil dapur. Dan ketika aku berpikir mungkin ia mencari keberadaanku, ia malah langsung ke meja dapur, tempat aku meletakkan botol susu yang tadi kubuat. Tanpa bicara panjang, Jedvar mengambil botol itu, membuka tutupnya, mencium. Wajahnya berubah kesal. "Ini belum diminum banyak," gumamnya. "Tadi dia keburu keluar." Pria asing itu menunduk sedikit, seolah menunggu instruksi. Jedvar mengangguk ke arahnya. "Buang. Jangan di rumah. Selokan belakang saja. Besok kita ulang, pelan-pelan. Biar dikira sakit. Darah, cairan merah atau apapun, tidak ada di sini." Tapi ketakutan yang menusuk dadaku saat itu seperti sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Pria itu keluar lewat pintu belakang. Suaranya samar terdengar. Langkahnya melewati sisi rumah menuju selokan di ujung gang. Aku menutup mulut dengan tangan. Napasku tersengal. Aku ingin memekik, tapi tubuhku beku. Bu Mahina meraih bahuku. "Kamu mengerti sekarang?" bisiknya, lirih tapi tegas. Susah sekali mengeluarkan suara, tapi aku berhasil berbisik. "Bu, apa maksudnya?" Ia menatapku dengan mata berkaca-kaca, seolah sangat berharap aku tidak patah sebelum mengerti. "Apapun yang dia rencanakan, itu soal kamu dan bayimu," ujarnya. "Dan dia tidak bekerja sendirian." Jantungku berdetak kencang, seperti hendak merobek dadaku. Tubuhku bergetar hebat. Dari dapur rumahku, Jedvar menutup lemari dan memeriksa laci-laci. Ia berjalan berkeliling seperti seseorang yang sedang memastikan tidak ada yang tertinggal dari rencana. Aku menelan ludah dengan susah payah. Lututku melemah. Suara tetesan hujan, suara kecil kipas angin di dapur Bu Mahina, semuanya membaur menjadi dengungan panjang yang menyesakan. Aku memegang Alvari lebih erat. Wajahnya yang tenang di bahuku tiba-tiba terasa seperti sesuatu yang harus kuselamatkan dengan nyawa sendiri. Aku membuka mulut untuk bertanya lagi. Tapi sebelum sempat bersuara, ponselku bergetar pelan di saku. Jedvar menelepon. Nama, suami, muncul di layar. Ia menelepon dari dalam rumah kami. Dengan suara yang pura-pura lembut, seolah menjadi suami terbaik di dunia. Aku tidak mengangkatnya. Tapi dari seberang dinding rumah yang tipis, aku bisa mendengar samar suaranya melalui udara malam yang dingin. "Sayang, kamu di mana? Rumah kosong. Kok kamu pergi bawa bayi jam segini? Jangan bikin aku cemas, dong." Nada lembut itu tidak cocok dengan wajahnya yang barusan kulihat. Untuk pertama kalinya sejak aku menikah, ketakutan terasa lebih kuat daripada cintaku.
Dan dalam detik itu juga, aku sadar, ada sesuatu yang jauh lebih gelap daripada yang pernah kubayangkan. Dan itu sedang menatap langsung ke arah rumahku. Aku menutup ponsel pelan-pelan. Seakan takut suara gesekannya saja bisa membuat Jedvar sadar aku sedang bersembunyi di rumah sebelah. Tanganku gemetar. Alvari bergerak sedikit dalam pelukanku, membuatku semakin memeluknya erat. Kecemasan di dada rasanya seperti merambat sampai ke ujung jari. Bu Mahina menyentuh lenganku. Sentuhannya tegas, tapi terasa hangat, berbeda dengan dinginnya malam yang merayap dari celah-celah pintu dapurnya. Kita lihat dulu. Jangan bergerak, bisiknya. Kami kembali mengintip dari tirai tipis itu. Hujan masih turun, tapi lebih halus, seperti kabut yang menetes. Saat itu, pria yang bersama Jedvar tadi muncul kembali. Dari arah sisi rumahku, ia berjalan membawa botol susu yang tadi dibuatku. Botol itu digenggamnya kasar. Lalu ia melangkah ke arah selokan kecil di belakang rumah. Selokan yang hanya ditutup papan tipis. Di bawah cahaya temaram lampu teras rumah tetangga, aku melihat jelas ia membuka tutup botol dan menuang isinya ke dalam selokan. Cairan putih yang seharusnya menjadi makanan bayiku itu mengalir deras ke saluran air yang kotor. Jedvar berdiri beberapa langkah di belakangnya, memegang jaket basah, wajahnya tegang tapi tenang. Ia menatap cairan yang dibuang itu seperti seseorang yang sedang memastikan rencana berjalan sesuai skenario. Kemudian, dengan suara rendah yang terdengar jelas karena malam begitu sunyi, ia berkata, "Besok kita ulang. Jangan kebanyakan, nanti kelihatan." Pria itu menanggapinya datar. "Masih dosis yang sama?" Jedvar mengangguk kecil. "Iya, pelan-pelan saja. Biar kalau terjadi apa-apa, dikira sakit." Kalimat itu menghantamku dengan keras. Tanganku melemas. Hampir saja Alvari tergelincir dari pelukanku. Untung Bu Mahina sigap menopang sikuku. Aku menahan napas. Rasanya dunia yang kukenal hancur dalam 1 menit. Pria asing itu kembali ke rumahku lewat pintu belakang, seolah sudah sangat akrab dengan jalur itu. Aku baru sadar, mungkin ini bukan pertama kalinya ia datang. Jedvar kemudian membuka lemari dapur, menyentuh beberapa kotak makanan bayi, melihat botol-botol lainnya. Ia seperti sedang memilah mana yang akan dipakai besok. Bu Mahina menggeleng perlahan. Matanya berkaca-kaca. Aku sudah lama curiga, Rin. Tapi malam ini baru jelas. Aku memaksa mulutku untuk berkata sesuatu. Tapi suara yang keluar hanya seperti hembusan napas patah. Bu, susu itu. Ada apa dengan susu itu? Ia menatapku dalam-dalam. Saya pernah jadi perawat. Saya tahu bau susu bayi yang normal. Dan saya tahu, bau yang kamu bawa kemarin itu aneh. Tidak wajar. Kata, tidak wajar. Itu berputar di telingaku seperti gema yang menyesakkan. Tapi saya tidak punya bukti. Lanjutnya. Saya cuma khawatir. Sampai saya lihat dia datang malam ini. Aku menelan ludah dengan susah payah. Bu, maksudnya, mereka mau apa? Arinela, ia menggenggam tanganku. Kalau kamu pulang sekarang, kamu dan bayimu bisa jadi korban. Kata korban membuat dadaku seperti diremas. Aku tidak pernah membayangkan suamiku, suami yang dulu memegang tanganku sambil bersumpah di depan orang tua kami, disebut dalam kalimat yang sama dengan kata itu. Tiba-tiba ponselku bergetar lagi. Panggilan keduanya. Bu Mahina menghela napas. Jangan angkat. Biarkan dia bingung. Kita harus lihat dulu apa yang dia lakukan setelah keluar dari rumahmu. Aku mengangguk. Tidak percaya aku bisa mengangguk. Kakiku seperti tidak lagi terasa menapak lantai. Kami menatap lagi ke arah rumahku. Jedvar berjalan ke depan rumah, membuka pintu sebentar lalu menguncinya kembali. Kemudian ia melihat sekeliling gang, memastikan tidak ada yang mengintip. Lalu menghampiri pria itu yang sudah menunggu di motor. Aku kabari lewat chat, katanya. Besok malam. Kalau tidak malam besok. Lusa. Pokoknya sebelum polis jatuh tempo. Aku membeku. Polis? Polis apa? Pria itu mengangguk sekali, menyalakan motor, lalu melaju pergi tanpa menoleh.
Jedvar menatap rumah sekilas, menepuk jaketnya, lalu berjalan pergi ke arah jalan besar sambil membuka payung kecil. Seolah ia baru saja melakukan hal biasa. Hal rutin. Seolah ini semua wajar. Begitu ia menghilang dalam hujan, tubuhku runtuh ke kursi plastik dapur Bu Mahina. Nafasku terputus-putus. Aku merasa mual, pusing, dan marah bercampur takut. Semuanya sekaligus. Bu Mahina menuangkan segelas air hangat. Kamu harus kuat malam ini, Rin. Ini baru awal. Aku memegang gelas itu tapi tidak meminumnya. Suaraku pecah. Bu, apa? Apa maksudnya? Polis? Dia bilang, sebelum jatuh tempo. Bu Mahina menghela napas panjang, wajahnya muram. Itu yang dari awal aku takutkan. Ia mengambil sesuatu dari laci. Sebuah botol kecil kaca bertutup. Ini, katanya, sisa susu yang kamu bawa kemarin. Aku simpan. Aku tersentak. Bu, kenapa? Saya simpan karena saya curiga. Dan sekarang saya yakin. Kita harus periksa ini. Aku memalingkan wajah, berusaha menenangkan napas. Bu, saya takut. Wajar kamu takut, katanya lembut. Tapi kamu harus lebih takut kalau kamu tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku menatap bayi mungilku yang tertidur dalam pelukanku. Bibir kecilnya bergerak pelan. Ia tidak mengerti apapun. Tidak tahu apapun. Tiba-tiba dunia terasa sangat kejam. Bu Mahina menyentuh bahuku. Kamu percaya saya, kan? Aku mengangguk. Malam itu, aku tidak punya siapapun kecuali perempuan yang baru benar-benar ku kenal beberapa tahun sebagai tetangga. Kita akan bawa susu ini ke lab kecil besok, katanya pelan. Rahasiakan dari siapapun. Aku hanya bisa memejamkan mata sambil mengusap kepala Alvari. Ketakutan itu seperti bayangan besar yang merangkulku erat. Saat aku membuka mata, ponselku bergetar lagi. Notifikasi pesan masuk. Dari Jedvar. Satu kalimat singkat. Sayang, kamu bikin aku khawatir. Balik ke rumah sekarang. Di layar, aku bisa melihat titik-titik 3 yang menunjukkan ia masih mengetik sesuatu. Aku menatapnya tanpa bergerak, tanpa bernapas. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, kalimat dari suamiku terasa lebih seperti peringatan gelap daripada perhatian. Dan dalam diam itu, aku tahu, apapun yang akan terjadi setelah ini, tidak akan pernah sama lagi. Matahari belum benar-benar terbit ketika aku dan Bu Mahina memutuskan kembali ke rumahku. Ia tidak melepaskanku sendirian. Ia berjalan setengah langkah di belakangku sambil memperhatikan sekeliling, memastikan tidak ada satupun yang mengikuti kami. Hujan sudah berhenti, tapi udara dingin menusuk kulit. Jalanan gang masih basah. Aroma tanah bercampur air hujan menyengat halus. Aku menggenggam bayi kecilku erat-erat. Nafasnya tenang. Ia tidak tahu dunia ibunya sedang terbalik. Bu Mahina berbisik. Jangan tunjukkan rasa takut. Masuk seperti biasa. Kalau dia masih ada di dalam, kamu bilang saja bayi rewel jadi kamu keluar. Aku mengangguk pelan. Rasanya seperti baru mau memasuki sarang yang tidak ku kenal. Rumahku sendiri, tempat aku tidur, memasak, menyusui anakku, mendadak tampak asing, seperti kulit binatang yang dipasang di tubuhku tanpa izin. Begitu aku membuka pintu, Jedvar sudah duduk menungguku di ruang tamu. Ia duduk tegak, tangan bertaut di depan tubuhnya. Lampu ruang tamu menyala terang. Rambutnya masih lembab seolah baru mandi. Ia terlihat seperti suami baik yang begadang semalaman mencari istrinya. Seperti pria pemberani yang khawatir. Seperti aktor. Oh, katanya sambil berdiri. Wajahnya dibuat lega. Akhirnya pulang juga. Aku merasakan panas menjalar dari tengkuk sampai pinggang. Bukan karena marah, tapi karena rasa takut yang menyengat. Jedvar mendekat, menatap bayi di pelukanku. Kamu dari mana? Keluyuran malam-malam begini bawa bayi? Apa kamu lagi tidak waras? Nada suaranya terdengar lembut, tapi kata-katanya menusuk. Aku membuka mulut, mencoba memikirkan alasan aman, namun mulutku kering. Saya, bayi rewel. Saya,
menenangkan di luar. Jedvar memutar bola mata, lalu menghela napas keras seolah sangat kecewa. Arinela, kamu ini lelah. Mungkin kamu nggak sadar apa yang kamu lakukan. Kamu pikir saya nggak tahu? Kamu lagi gampang stres. Lihatlah dirimu. Bu Mahina berdiri di belakangku. Ia langsung tersenyum sopan. Maaf, Pak Jedvar. Tadi saya lihat Arinela mondar-mandir. Jadi saya ajak ke rumah sebentar buat tenangin bayinya. Jedvar mengangguk kecil tanpa menatap Bu Mahina sama sekali. Oh, gitu. Tapi tatapannya ke arahku tidak berubah. Tajam, menilai, seperti aku tersangka utama dalam kasus rumah tangga. Ia mendekat lagi. Suaranya turun 1 oktav menjadi lembut palsu. Sayang, kamu itu ibu baru. Kurang tidur. Bisa halusinasi. Kalau begini terus, aku bisa bawa kamu ke dokter. Aku tidak mau kamu. Depresi. Kata itu, depresi, dilontarkan seperti ancaman. Akan kukirim kamu ke tempat yang membuat suaramu tidak didengar siapapun. Aku merasa lututku melemah. Bu Mahina menepuk punggungku pelan dari belakang, memberi isyarat diam. Jedvar menyentuh pundakku. Di situ aku sadar betapa dinginnya tangannya. Kamu lihat apa malam ini? Kamu pikir saya pulang? Kamu pasti mimpi. Kamu terlalu capek. Aku menatap wajahnya. Bagaimana mungkin seseorang bisa sedingin itu? Jangan bikin masalah, Rin. Lanjutnya, mencondongkan tubuh. Orang yang kurang tidur suka membayangkan hal-hal yang tidak ada. Aku hampir menutup mata. Kata-katanya seperti tali halus yang melilit leherku. Lalu, tiba-tiba, pintu diketuk. Tok, tok. Bu Narsita. Mertua. Jedvar langsung tersenyum samar. Nah, ibu datang. Coba kamu jelasin ke ibu kenapa kamu keluar jam 3 pagi bawa bayi. Pintu dibuka sebelum aku sempat menjawab. Bu Narsita masuk tanpa permisi. Suaranya langsung menusuk. Rin, kamu itu ya, sudah ibu baru. Jangan bikin malu anak saya. Masa keluar dini hari? Kamu pikir tetangga nggak ngomongin? Aku mengecap bibir, mencoba menahan diri. Bu, saya. Tidak usah alasan. Potongnya cepat. Saya kasihan sama Jedvar. Nikah sama kamu, tidak ada pemasukan. Sekarang kamu mulai aneh-aneh. Kalimat itu seperti batu besar yang jatuh ke dadaku. Selama 4 tahun menikah, aku yang diam-diam mengirim uang ke ibuku. Aku yang menutup utang mertua. Aku yang membayar sebagian cicilan rumah. Tapi menurut mereka, aku tidak ada gunanya. Aku menatap lantai, berusaha menahan rasa panas di mata. Bu Mahina mundur perlahan. Saya, pulang dulu. Kalau butuh bantuan, panggil saya. Ya, Rin. Ia menepuk lenganku dan menatap mataku. Jangan bicara apapun sekarang. Saat pintu tertutup, ruangan terasa kecil dan pengap. Jedvar menaruh tangan di pinggang. Rin, kamu harus jaga kesehatan. Jangan halu-halu. Saya bisa bilang ke dokter kenalan supaya kasih obat. Kamu tadi sempat bilang takut, kan? Nah, itu tanda kamu butuh ditangani. Obat apa? Tanyaku lirih. Oh, obat buat kamu gampang tidur. Kamu kan susah tidur dari kemarin. Aku sudah minta resepnya. Ada di laci dapur. Aku tersentak. Resep? Atas namaku? Aku tidak pernah periksa. Tidak pernah bicara dengan dokter. Untuk kebaikan kamu juga. Tambahnya. Bu Narsita mendecak. Bayi saya juga bisa kena efeknya kalau kamu begini terus. Kamu itu ibu, bukan anak kecil. Jangan manja. Kata-kata mereka menancap dalam. Aku merasakan sesuatu remuk di dalam diriku. Campuran marah, bingung, takut, dan getir. Aku membawa Alvari ke kamar untuk mengganti popoknya. Tangannya yang kecil menggenggam jariku. Saat itu mataku jatuh pada sebuah brosur yang terselip di tas kerja Jedvar di sudut ruangan. Brosur asuransi. Aku memungutnya perlahan, membuka halaman depan. Di sana, tulisan tangan Jedvar terbaca jelas. Nama tertanggung, Alvari Jedvar.
Penerima manfaat. Jedfar. Jantungku berdetak keras sampai telingaku berdenging. Aku mematikan lampu kamar, duduk di kasur, memeluk Alvari lebih erat dari sebelumnya. Ia tidur tenang, pipinya menempel di dadaku. Tapi dalam gelap, aku merasa seluruh rumah berubah. Dinding-dindingnya seperti memantulkan satu pertanyaan yang membuatku sulit bernapas. Jika semua ini untuk masa depan anak, kenapa nama penerima manfaatnya bukan aku sebagai ibunya? Kenapa? Hanya dia? Pagi itu langit terlihat kabur, seperti ikut menyimpan rahasia yang menyesakkan dadaku. Aku duduk di meja makan sambil memangku Alvari, mencoba menyuapinya perlahan. Namun setiap kali aku memandang botol susu baru yang kubuat, perutku menegang. Aku tidak bisa menghilangkan ingatan tentang semalam, tentang botol yang dibuang ke selokan, tentang bisikan Jedfar mengenai, pelan-pelan biar dikira sakit. Aku menoleh ke dapur. Laci atas sedikit terbuka. Laci yang katanya berisi obat tidur ringan untukku. Aku ingin percaya tidak ada yang salah. Tapi bagaimana mungkin? Perubahan sikap Jedfar, pria asing, polis asuransi. Semuanya mengikat menjadi satu benang merah gelap yang menarikku masuk. Pagi masih sepi. Tapi rumahku tidak terasa damai sedikit pun. Jedfar keluar kamar sambil merapikan kemeja kerjanya. Wangi parfumnya memenuhi ruangan. Ia tersenyum kecil, senyum yang kalau kulihat sekarang terasa seperti topeng. Sayang, kamu sudah baik kan? Semalam itu benar-benar bikin aku khawatir. Loh. Nada suaranya manis, tapi matanya tidak. Aku mengangguk pelan, tidak bicara. Ia duduk di kursi depan, membuka dokumen-dokumen sambil menyeruput kopi. Oh iya, soal asuransi. Aku mau kamu tanda tangan nanti sore. Demi masa depan Alvari, kita harus siap dari sekarang. Aku meremas ujung meja. Asuransi. Apa, Mas? Jedfar menatapku dengan ekspresi heran seolah aku yang aneh. Asuransi pendidikan dan jiwa. Untuk anak kita. Lah, kamu kan selalu bilang ingin yang terbaik buat dia. Aku mengangguk pelan, tapi hatiku berkecamuk. Kenapa saya belum pernah lihat polisnya? Ia tersenyum miring. Nanti aku tunjukkan. Banyak istilah teknis. Kamu pasti bingung. Biar aku saja yang urus detailnya. Kalimat itu seperti serpihan kaca yang menancap. Selama ini aku selalu diberi peran sebagai istri yang tidak paham apa-apa. Mas, kenapa penerima manfaatnya Mas, bukan saya? Pertanyaan itu lolos lebih cepat daripada yang kupikirkan. Wajah Jedfar mengeras sesaat. Lalu ia tertawa kecil. Astaga, kamu cemburu? Ini bukan soal kamu atau aku. Ini soal administrasi. Yang aktif kerjakan aku, jadi wajar aku yang tanda tangan. Bukan itu. Aku menatapnya. Kalau terjadi apa-apa sama Alvari, tidak akan terjadi apa-apa. Potongnya cepat. Kamu ini, bawaannya Parno mulu. Dia berdiri, mendekat, dan menepuk pundakku. Fokus rawat bayi. Urusan administrasi biar aku. Seolah aku ini alat rumah tangga, bukan manusia yang punya hak mengetahui nasib anaknya sendiri. Setelah Jedfar berangkat, Bu Narsita datang tanpa mengetuk pintu seperti biasa. Mukanya tegang. Tapi sorot matanya jelas menyalahkanku. Arinela, kamu bikin anak saya khawatir semalam. Ibu-ibu baru memang emosinya naik turun. Tapi jangan sampai depresi, loh. Aku terdiam. Kamu itu harus jaga kesehatan mental. Jangan bikin nama keluarga jadi bahan omongan. Tadi malam anak saya bilang kamu keluar rumah jam 3 pagi sambil ngomel-ngomel panik. Itu kan tanda kamu kurang stabil. Nada suaranya penuh penilaian. Aku mengangguk kecil. Tidak ada gunanya melawan. Apapun yang kukatakan hanya akan dianggap pembenaran. Setelah dia pergi, aku mengambil napas panjang. Tubuhku terasa ringan sekaligus berat. Campuran antara ketakutan dan kelelahan emosional. Aku akhirnya memberanikan diri membuka laci dapur. Di sana, persis seperti yang Jedfar katakan, ada resep dokter. Atas namaku. Tertulis, obat penenang ringan.
Untuk membantu tidur. Aku mengusap tulisan itu dengan ibu jari. Aku tidak pernah konsultasi dengan dokter manapun. Tanganku gemetar saat membuka kotak obat yang terselip di sudut laci. Kapsul putih, teratur rapi. Ada aroma kimia yang samar ketika ku cium. Alvari menangis dari ruang tengah. Aku bergegas menghampirinya. Tapi langkahku terhenti ketika melihat botol susu pagi yang tadi sempat diciumku. Aku tidak berani memberikannya. Aku menatap botol itu lama sekali. Lama sampai suara ketukan pintu kecil di samping rumah membuatku tersentak. Bu Mahina mengintip dari celah jendela. "Rin," panggilnya pelan. "Ikut saya sebentar." Aku menggendong Alvari dan keluar lewat pintu samping agar tidak terlihat dari depan. Di rumahnya, ia sudah menyiapkan sesuatu. Sebuah kotak kecil transparan berisi cairan putih. "Saya ambil sampel dari susu yang kamu buat kemarin. Saya simpan di kulkas supaya tidak rusak." Aku mengangguk. Suara di tenggorokanku lenyap. Saya takut, Bu." "Tak apa," katanya sambil menggenggam tanganku. "Hari ini kita bawa ke klinik lab kecil langganan saya. Mereka tidak banyak tanya." Kami berjalan keluar gang. Hanya beberapa ratus meter dari rumah, ada klinik kecil dengan papan nama kusam. Bu Mahina masuk dengan langkah percaya diri. Di dalam, ia menyapa petugas yang mengenalnya. "Ini titipan sampel susu bayi. Tolong cek lengkap obat yang mungkin ada dalamnya." Petugas mengangguk, menerima sampel tanpa curiga. Setelah kami menunggu sekitar 30 menit, seorang teknisi lab keluar membawa selembar kertas hasil pemeriksaan awal. "Hasil lengkap masih butuh waktu, Bu," katanya. "Tapi indikasi awal ini, ada kandungan obat penenang ringan. Tidak wajar ada pada susu bayi." Dunia seperti berhenti berputar sesaat. Aku kehilangan napas. Nama obatnya sama dengan yang biasa diresepkan untuk orang dewasa. Tambah teknisi itu sambil menunjuk sebaris tulisan di kertas. Aku menatap tulisan itu. Lalu menatap Bu Mahina. Lalu menatap lembar resep yang tadi kutemukan di laci dapur. Nama obatnya sama persis. Aku merasa lututku goyah. Bu Mahina langsung menopang tubuhku agar tidak jatuh. "Rin," suaranya serak. "Ini baru awal. Tapi cukup untuk bilang kamu dan bayi dalam bahaya." Aku memeluk Alvari, mencium kepalanya sambil menahan tangis. Ingin aku berteriak, ingin aku marah, ingin aku memukul sesuatu. Tapi tubuhku hanya diam, diam yang sangat menyakitkan. Saat kami kembali ke rumah, ponselku bergetar. Jedvar mengirim chat panjang. "Sayang, sore ini aku pulang lebih cepat. Kita tanda tangan polis. Ya, demi masa depan anak kita." Tanganku bergetar memegang ponsel itu. Dan entah kenapa, kata-kata itu tidak lagi terdengar seperti rencana masa depan. Lebih terasa seperti ancaman yang sedang mendekat pelan-pelan. Sore itu udara terasa pengap, seperti dinding-dinding rumah sengaja merapat, menekan napasku pelan-pelan. Jedvar belum pulang, tapi chatnya terus masuk sejak siang. Bertanya apakah aku sudah menyiapkan dokumen, memintaku tidak ribet, menyuruhku percaya saja. Aku menggendong Alvari sambil berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Tubuhku lelah, pikiranku kacau, tapi pada satu titik, sebuah dorongan muncul. Aku perlu tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan uangku. Bukan hanya susu, bukan hanya obat tidur, bukan hanya polis. Ada pola yang lebih dalam. Sesuatu yang selama ini membuatku sering bertanya kenapa uang tabunganku cepat habis padahal usahaku selalu ramai pesanan. Aku duduk, membuka laptop kecilku yang sudah lama tidak kusentuh sejak melahirkan. Alvari kutidurkan di sampingku, tubuh mungilnya sesekali bergerak, mencari posisi nyaman. Aku membuka aplikasi rekening online usaha kecilku. Password masih sama. Aku pikir semuanya akan baik-baik saja. Tapi begitu layar menampilkan daftar mutasi rekening, tubuhku langsung merinding. Ada transaksi keluar. Banyak. Berderet di bulan-bulan terakhir. Dan nominalnya bukan yang kecil-kecil. Beberapa di antaranya. Cicilan mobil. Aku tersentak. Mobil itu atas nama Jedvar. Kenapa dibayar dari rekeningku?
Pembayaran tagihan listrik rumah mertua. Aku memegang mulutku, menahan napas. Transfer ke seseorang bernama RT, yang aku tidak kenal. Nominal besar, pasti bukan urusan kecil. Dan semuanya terjadi pada dini hari. Jam-jam ketika aku tertidur atau lebih tepatnya, jam-jam ketika aku tidak sadar apapun setelah minum teh atau makanan yang disiapkan Jetfar. Aku menggulir ke bawah. Ada bukti lain, transfer untuk renovasi dapur keluarga besar suami. Air mataku mengalir sebelum aku sempat menyadarinya. Selama ini, tanpa kusadari, aku yang menopang mereka. Aku yang membayar. Aku yang dicuri. Aku yang dianggap tidak berkontribusi. Tanganku menutup wajahku. Rasa marah dan sakit hati bercampur menjadi satu gumpalan panas yang membuatku sulit bernapas. Saat aku masih berusaha menahan diri, pintu samping diketuk pelan. Aku langsung tahu siapa. Bu Mahina menyelipkan kepala di balik pintu. "Boleh masuk, Rin?" Aku mengangguk sambil menyeka air mata cepat-cepat. Bu Mahina duduk di sampingku, melihat layar laptop. Tanpa harus bertanya, ia sudah mengerti. "Ini semua, uangmu?" tanyanya perlahan. Aku mengangguk. Saya pikir saya cuma bantu sedikit. Tapi ternyata dia pakai tanpa saya tahu. Jam-jam malam. Banyak sekali, Bu. Bu Mahina menepuk tangan. "Ini bukti penting. Kamu harus simpan semuanya. Screenshot. Catat tanggal-tanggalnya." Aku menggeleng kecil. Suara pecah. Kenapa? Kenapa dia tega gitu, Bu? Selama ini saya cuma ingin jadi istri baik. Ibu yang baik. "Karena kamu terlalu baik," jawab Bu Mahina pelan. "Orang seperti dia justru memanfaatkan itu." Ia berdiri. "Kita harus minta bantuan orang yang tepat." Aku bingung. "Siapa, Bu?" "Seorang pengacara. Namanya Kanfaro." Aku terpaku. Nama itu tidak asing. Kanfaro, yang dulu pernah kerja sama almarhum ayah saya. Bu Mahina mengangguk. "Iya, dia orangnya tenang, jujur, dan dia masih punya utang budi pada ayahmu." Detik itu, rasanya seperti ada sedikit ruang bernapas dalam kegelapan yang menjeratku. Kami sepakat bertemu Kanfaro sore itu juga. Bu Mahina mengantarku ke kantor kecil di ruko dekat jalan raya. Tempatnya sederhana, tapi rapi dan jelas sering dipakai orang. Kanfaro, pria berwajah teduh, membuka pintu dan terkejut melihatku. "Arinela? Sudah lama sekali." Ia menatap bayi di pelukanku, lalu menatapku yang tampak kacau. "Masuk, ceritakan." Di ruangannya, aku mulai dari botol susu, dari malam hujan itu, dari Jetfar yang pulang diam-diam, dari obat tidur, dari resep palsu, dari hasil lab susu, dari polis yang mencurigakan. Kanfaro mendengarkan tanpa memotong sedikit pun. Ia hanya mengangguk pelan sambil mengambil notes. Saat aku memperlihatkan bukti transaksi rekeningku, ia menutup buku catatannya dan berkata, "Arinela, kamu tidak sedang menghadapi masalah rumah tangga biasa. Ini lebih besar. Ini sudah masuk wilayah kriminal." "Apa?" suaraku serak. "Dia mau menyakiti saya dan anak saya." Kanfaro menghela napas panjang, menatapku dengan mata yang jujur tapi tegas. "Kemungkinan itu ada. Dan dari bukti-bukti yang kamu bawa, motif finansialnya jelas." Dadaku sesak. Aku memeluk Alvari erat-erat. "Tolong saya, Pak." Suaraku pecah. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Kanfaro memajukan kursinya. "Saya akan bantu kamu. Tapi kita perlu lebih banyak bukti. Bukan hanya untuk melawan dia, tapi untuk melindungi kamu dan bayi." Ia meminta aku melakukan beberapa hal. Foto resep obat, foto laci obat, foto botol susu, simpan salinan hasil lab, screenshot semua mutasi rekening, screenshot chat Jetfar. Aku mengangguk sambil mencatat semuanya. Kemudian, Kanfaro membuka amplop yang tadi kubawa. Amplop berisi brosur asuransi yang kutemukan di tas Jetfar. Ia memeriksanya, menyoroti bagian bawah.
Tiba-tiba ekspresinya berubah. Arinela, kamu bilang ini asuransi pendidikan. Aku mengangguk. Iya. Jedvar bilang ini untuk masa depan Alvari. Kanvaro mengetuk baris kecil angka di pojok kiri bawah brosur. Ini bukan kode polis pendidikan. Aku menatapnya tanpa mengerti. Ini kode untuk polis kategori kematian. Aku mencengkeram meja dengan kedua tangan. Tubuhku bergetar hebat. Nilainya besar sekali, Rin, kata Kanvaro pelan. Dan penerima manfaat tunggal. Jedvar. Aku menatap kertas itu, tulisan tangan Jedvar, tanda tangan yang familiar. Tiba-tiba semuanya terasa jauh lebih nyata daripada sebelumnya. Ruangannya terasa mengecil. Napas susah masuk. Dan bersamaan dengan itu, aku merasakan sesuatu yang lebih tajam dari ketakutan. Pengkhianatan yang menusuk sampai ke tulang. Kanvaro melihat ekspresiku lalu meletakkan tangannya di meja. Kita belum selesai mengungkap. Masih banyak yang harus kita cari. Tapi sebelum ia melanjutkan, ponselku bergetar. Pesan dari Jedvar. Sayang, aku sebentar lagi pulang. Kita bahas polisnya ya. Siapkan tanda tangan. Aku menatap layar itu lama sekali. Tidak tahu apakah aku ingin berkata tidak. Atau aku terlalu takut untuk menjawab sama sekali. Ketika keluar dari kantor Kanvaro, udara sore terasa lebih berat daripada sebelumnya. Langit berwarna abu-abu keperakan. Seperti menahan hujan yang belum jatuh. Aku menggendong Alvari sambil berjalan di samping Bu Mahina. Rasanya seperti melangkah di atas lantai yang tidak kukenal. Rapuh, bisa runtuh kapan saja. Kata-kata Kanvaro masih bergema di kepalaku. Ini bukan polis pendidikan. Ini polis kematian. Penerima manfaat tunggal, Jedvar. Setiap kali aku mengingatnya, perutku mengencang seperti ditarik dari dalam. Sesampainya di rumah, aku langsung mengunci semua pintu. Bu Mahina tetap tinggal sampai memastikan semuanya aman. Aku duduk di kursi ruang tamu sambil menidurkan Alvari. Tangan kecilnya menggenggam jariku. Hangat, bertolak belakang dengan dinginnya kenyataan yang sedang menelanku. Tak lama kemudian, suara motor berhenti di depan. Aku mengenal suara itu. Jedvar pulang. Aku refleks berdiri, tetapi Bu Mahina menyentuh lenganku pelan. Tenang, jangan tunjukkan apapun. Aku mengangguk cepat, menarik napas panjang sebelum membuka pintu. Jedvar masuk tepat saat senja reda. Wajahnya tampak santai, seolah tidak ada apa-apa yang terjadi. Ia mencium keningku singkat, dan entah kenapa, sentuhan itu membuatku lebih mual daripada nyaman. Sayang, kamu sudah siap? Katanya sambil melepas sepatu. Polisnya butuh tanda tangan nanti malam. Kita tinggal isi beberapa data. Tanda tangan. Pada polis kematian. Anakku. Aku tersenyum tipis, menahan semua hal yang ingin kuteriakkan. Mas, nanti saja ya. Saya lagi pusing. Oh. Jedvar menunduk, memegang pundakku. Kamu makin sering pusing ya akhir-akhir ini? Kayaknya harus aku bawa ke dokter beneran. Deh, mungkin kamu memang depresi. Depresi, kata itu lagi. Senjata yang sama. Aku menunduk. Mungkin. Iya, Mas. Jedvar tersenyum samar. Bagus kamu sadar. Ia pergi ke kamar untuk mandi. Bu Mahina menghela napas, lalu berbisik. Dia ingin kamu tampak tidak stabil. Itu bagian dari polanya. Hati-hati. Aku memejamkan mata. Ada sesuatu yang lebih besar sedang bergerak di belakangku, di balik pintu, di balik percakapan-percakapan samar yang belum sempat kudengar. Saat malam tiba, Jedvar duduk di meja makan sambil memeriksa ponselnya. Ekspresinya serius. Jarinya bergerak cepat di layar. Ia terlihat seperti orang yang sedang mengatur sesuatu yang penting. Aku berdiri dari jauh, pelan-pelan mengamati tanpa menatap langsung. Suaranya terdengar samar. Tenang, iya, besok atau lusa. Dia mulai nurut. Iya, udah aku buat tanpa stres. Tinggal nunggu momentum. Dadaku terasa menciut.
Aku mundur perlahan dan berpura-pura membereskan cucian piring. Ketika ia bangkit dari kursi, aku melihat ponselnya ditutup cepat. Tapi sebelum layarnya mati, aku sempat melihat nama kontak terakhir yang ia buka. Konsultan. Bukan nama orang normal. Nama yang menyembunyikan sesuatu. Saat ia masuk kamar mandi, aku merasakan tubuhku gemetar hebat. Bu Mahina yang duduk di teras mengetuk pintu samping, memberi isyarat agar aku keluar sebentar. Kami berdiri di sisi rumah. Angin malam menerpa pelan. Rin, suara Bu Mahina rendah dan serius. Aku baru ingat sesuatu. Aku menatapnya. Menunggu. Beberapa minggu terakhir, aku sering lihat mobil asing parkir sebentar di ujung gang. Tengah malam, orangnya turun, masuk lewat jalan samping rumahmu, yang dekat dapur. Aku menelan ludah. Bu, pria yang malam itu bersama Jetfar. Bu Mahina kenal. Wajahnya menegang. Kayaknya. Iya. Ia menunduk. Mengingat. Dia itu oknum tenaga medis. Dulu sempat bekerja di rumah sakit tempat aku bertugas. Banyak rumor tentang dia. Suka bantu orang. Merapikan kondisi pasien untuk skenario tertentu. Ia menatapku dengan sorot mata berat. Termasuk skenario kematian yang tampak alami. Dunia terasa berputar. Aku meraih dinding agar tidak jatuh. Bu, suaraku pecah. Mas Jefar, bisa. Jangan sebut. Belum ada bukti final. Potongnya. Tapi semua potongan ini mulai membentuk gambar yang sama. Gambar yang menakutkan. Ia lalu menatapku lurus-lurus. Kamu harus siapkan langkah untuk melindungi dirimu. Dan anakmu. Sebelum sempat menjawab, ponselku bergetar. Kanvaro. Aku mengangkatnya pelan. Arinela, saya mendapat info dari kenalan saya di perusahaan asuransi. Katanya, aku memegang ponsel lebih erat. Polis atas nama Alvari sudah diaktifkan 2 minggu lalu. Dan penerima manfaat, seperti kamu tahu, Jetfar. Tapi yang lebih penting, catatan konsultasi menunjukkan bahwa dia sudah bertanya tindakan-tindakan apa yang bisa menyebabkan klaim berjalan mulus apabila terjadi komplikasi kesehatan pada anak. Bahkan, tentang ibu. Suaraku langsung hilang. Tidak keluar. Bu, ibu juga? Hanya itu yang berhasil kuucapkan. Ya. Aku merasakan tubuhku dingin dari ujung kaki sampai ke kulit kepala. Kanvaro melanjutkan. Arinela, ini bukan lagi kecurigaan. Ini pola, motif, dan persiapan. Kita butuh bukti kuat, tapi jelas dia sedang menyusun sesuatu. Aku menahan tangis, menatap langit hitam tanpa bintang. Pak, apa yang harus saya lakukan? Ada satu cara, jawab Kanvaro tenang. Kita biarkan dia merasa semuanya masih dalam kendalinya. Sementara itu, saya siapkan jebakan legal. Jebakan? Iya. Kita pasang perekam suara di beberapa titik rumah. Pasang baby monitor tambahan. Dan saya sedang menghubungi orang dalam di asuransi untuk siap bersaksi kalau waktunya tepat. Aku mengangguk sambil mengusap punggung Alvari yang terbangun. Tapi ingat, tambahnya, kamu harus hati-hati. Jangan biarkan dia tahu kamu curiga. Jangan tunjukkan perubahan sikap. Setelah telepon ditutup, aku merasa dunia semakin gelap, tapi langkahku semakin jelas. Saat aku kembali masuk rumah, Jetfar keluar kamar mandi sambil menyeka rambutnya. Ia tersenyum. Sayang, aku kepikiran sesuatu. Gimana kalau weekend ini kita ke villa kecil di daerah sejuk? Kamu perlu istirahat. Di sana suasananya pas buat lihat-lihat masa depan kita. Aku mematung. Tempat sepi. Jauh dari siapapun. Bu Mahina menoleh cepat ke arahku. Matanya membesar. Jetfar mendekat. Menggenggam tanganku. Ya? Kita pergi. Ya? Biar kamu bisa tidur nyenyak. Ibu juga bisa jenguk rumah nanti. Aku tersenyum kecil. Senyum yang tidak sampai ke mata. Baik, Mas. Suara itu keluar dari mulutku. Tapi bukan dari hatiku. Ketika Jetfar masuk kamar untuk mengambil ponselnya,
Bu Mahina mendekat dengan napas tercekat. Arinela, jangan pergi tanpa pengawasan. Suara beliau lirih, penuh ketakutan. Villa itu. Ia menatapku dalam-dalam. Bisa jadi tempat dia bebas melakukan apapun. Kalimat itu tidak berhenti di udara. Kalimat itu menancap. Dalam. Sangat dalam. Dan malam itu, aku sadar. Apa yang menungguku di depan bukan sekadar masalah rumah tangga. Melainkan pertaruhan hidup dan mati yang sedang dipersiapkan dengan rapi oleh seseorang yang dulu kupanggil suami. Perjalanan menuju villa berlangsung sunyi. Jedvar menyetir sambil sesekali melirik ke arahku, seolah ingin memastikan aku tetap tampak lelah, bingung, dan pasrah. Peran yang selama ini ia bentuk, sedikit demi sedikit, lewat gaslighting dan tekanan psikologis. Aku memeluk Alvari sepanjang jalan. Bayi kecil itu tertidur tenang di dadaku, seolah alam menyembunyikan semua kengerian dunia dari telinganya. Angin dari jendela menyentuh wajahku, tapi dinginnya tidak berpengaruh apapun. Yang menembus kulitku justru sesuatu yang lebih tajam. Ketakutan terhadap apa yang menunggu di villa. Namun aku harus terus tenang. Tidak boleh ada satupun gerak-geriku yang membuat Jedvar curiga. Tidak sekarang, saat Kanvaro, pihak asuransi, dan polisi sudah menyiapkan jebakan yang rapi untuk malam ini. Aku melirik ke kaca spion. Dari kejauhan, samar-samar aku melihat mobil lain mengikuti. Berjarak cukup jauh, cukup tidak mencolok. Mobil penyamaran. Kanvaro sudah memastikan semuanya terkendali. Villa itu berada di lereng kecil di pinggiran kota. Bangunannya sederhana, dinding kayu coklat, berteras kecil dengan lampu kuning temaram. Di sekitar, pepohonan pinus tipis menjulang, dan angin sejuk menyeret aroma tanah basah. Saat mobil berhenti, Jedvar menyalakan lampu teras dan membuka bagasi. "Masukin barang dulu, ya," katanya santai, seperti seorang suami penyayang yang ingin menenangkan istrinya. Aku turun sambil menggendong Alvari. Dari balik villa sebelah yang gelap, aku melihat sekelibat dua orang berjalan pelan, pasangan tamu yang kebetulan menginap di villa samping. Mereka bukan tamu. Mereka polisi berpakaian sipil. Aku pura-pura tidak melihat. Kami masuk ke dalam villa. Suasananya hangat, berdebu, bau kayu tua bercampur angin dingin. Satu kamar besar, satu ruang tengah kecil. Dapur yang sempit tapi cukup untuk menyimpan makanan. Jedvar menaruh barang, lalu berjalan ke dapur. "Aku bikinin kamu teh jahe. Biar tidur kamu nyenyak nanti," katanya sambil tersenyum manis. Senyuman itu terasa seperti pisau tumpul yang menyayat lambat-lambat. Aku memandangi gelas kaca yang disiapkannya. Aroma minuman panas itu samar, tapi cukup untuk membuatku merinding. Aku mengenali bau yang sama. Bau yang sempat kucium di botol susu. Bau yang membuat perutku menolak. Tapi aku berpura-pura tak paham. "Terima kasih, Mas," ucapku pelan. Ia memperhatikanku menyesap sedikit. Aku sengaja menempelkan bibir ke pinggir gelas, meneguk seiris kecil saja, tapi tidak menelannya. Aku hanya menahannya sejenak di mulut lalu berpaling pura-pura batuk, seolah teh terlalu panas. Saat ia sibuk mengambil handuk, aku menumpahkan sisa minuman itu ke gelas lain yang memang sudah disiapkan Kanvaro di bawah meja, gelas yang nantinya bisa menjadi bukti. Aku kembali duduk lesu, memainkan peran istri yang kelelahan. Jedvar mendekat dan mengelus punggungku. "Nah, istirahat, ya. Biar kamu nggak stres lagi. Nanti aku gendong Alvari kalau dia rewel." Nada suaranya lembut, tapi matanya kosong. Tidak ada cinta. Tidak ada rasa takut kehilangan. Tidak ada perasaan apapun selain perhitungan. Matanya bukan mata seorang ayah. Aku mengangguk lemah. "Iya, Mas. Aku mulai ngantuk." Aku membawa bayi masuk ke kamar kecil, menutup pintu, dan memasang baby monitor tambahan, salah satu yang disiapkan Kanvaro. Kamera kecil di sudut ruangan villa juga sudah aktif, diletakkan oleh pemilik villa yang bekerja sama dengan pihak asuransi. Alvari kutidurkan di ranjang bayi kecil yang disediakan villa. Aku mengelus kepalanya pelan. "Maafkan ibu, nak. Ini hanya sementara. Kamu harus selamat."
bisikku. Saat itu, suara langkah dari ruang tengah terdengar. Aku memejamkan mata dan berbaring di samping bayi, pura-pura tertidur. Pintu kamar berderit pelan. Jedvar muncul sedikit di balik pintu, memeriksa wajahku, lalu menutup kembali. Aku mendengar dia mengambil ponselnya. Lalu terdengar suara kursi digeser. Ia menelpon seseorang. Suaranya pelan, tapi jelas terdengar lewat perekam yang kami pasang. Kayaknya malam ini berhasil, katanya dengan nada datar. Dia sudah mulai linglung. Kayaknya dosisnya pas. Aku membuka sedikit mataku. Jantungku berdetak kencang. Tinggal nanti lapor sebagai kelelahan. Lanjutnya. Kalau sudah, besok tinggal urus sisanya. Polis sudah siap. Semua rekam jejak depresi juga sudah mulai lengkap. Aku menggenggam selimut dengan tangan gemetar. Suara lain di telepon terdengar lirih. Pria asing itu. Jedvar tertawa kecil. Aduh, akhirnya selesai urusan ini. Tinggal mulai hidup baru. Kamu tahulah, yang itu. Udah disetujui keluarganya. Tinggal nunggu aku, lepas. Dan ini caranya. Aku menutup mata erat-erat. Bahkan dalam kegelapan, dunia terasa pecah. Ia berbicara tentang hidup barunya. Tentang perempuan lain. Tentang keluarganya yang kaya. Tentang aku, dan bayiku. Seperti kami hanyalah penghalang. Setelah telepon selesai, langkah kakinya mendekat ke kamar bayi. Aku merapikan tubuhku, berpura-pura tertidur pulas. Pintu terbuka pelan. Jedvar melangkah masuk. Suaranya terdengar samar di tengah gelap. Tidur nyenyak ya, Rin. Kamu gak akan sadar apapun nanti. Ia berjalan ke ranjang bayi, menatap Alvari lama. Aku ingin meloncat bangun dan meraihnya. Tapi aku harus menunggu. Untuk bukti. Jedvar menarik napas, seolah sedang menenangkan dirinya sendiri. Maaf ya, nak. Gumamnya pelan. Ayah harus menyelamatkan hidup ayah. Kamu cuma datang di waktu yang salah. Suaranya direkam kamera kecil di sudut ruangan. Kami sudah menyiapkan semuanya. Ia menyentuh kantong jaketnya, mengeluarkan bungkus kecil obat. Obat yang sama dengan hasil lab susu. Namun sebelum ia bergerak lebih jauh, lampu villa padam. Klik. Semua gelap. Aku mendengar derap langkah di luar. Rumput diinjak cepat. Suara pintu utama terbuka. Suara tegas seseorang. Stop di tempat, Pak. Kemudian lampu menyala lagi. Terang. Menyilaukan. Di ruang tengah, kulihat dari celah pintu yang sedikit terbuka. Jedvar berdiri mematung, wajahnya pucat pasi. Di depannya ada dua pria dan seorang wanita. Pihak asuransi dan polisi yang menyamar. Kanvaro muncul dari belakang mereka, membawa sebuah tablet kecil. Ia menatap Jedvar. Nada suaranya tenang namun mengiris. Pak Jedvar, mari kita bicara soal rencana Anda malam ini. Dan aku, berdiri perlahan, memeluk Alvari, melangkah ke ruang tengah. Langkah-langkahku terdengar jelas di lantai kayu villa. Jedvar menoleh. Saat matanya bertemu mataku, rasa takut di wajahnya bukan lagi pura-pura. Untuk pertama kalinya, ia takut padaku. Langkahku terdengar sangat jelas ketika aku maju, memeluk Alvari erat-erat. Villa itu tiba-tiba terasa lebih kecil. Seperti dindingnya merapat untuk menyaksikan apa yang terjadi. Cahaya lampu terang menimpa wajah Jedvar yang pucat, membuat gurat ketakutan yang selama ini tidak pernah kulihat muncul begitu jelas. Ia menatapku seperti melihat hantu. Rin, suaranya serak. Kamu kok? Aku tidak menjawab. Aku berdiri di samping Kanvaro, yang kini memegang tablet berisi rekaman suara dari perekam di rumah dan di villa ini. Polisi dan pihak asuransi berdiri tegak. Wajah mereka serius dan tanpa celah kompromi. Kanvaro memutar rekaman pertama. Suara Jedvar sendiri terdengar memenuhi villa yang kecil itu. Pelan-pelan, biar dikira sakit. Jedvar menegang. Rahangnya terkunci. Bisa dibuat terkesan alami kok. Saya tinggal lapor nanti. Polis sudah siap. Besok tinggal urus sisanya. Aku butuh hidup baru.
Keluarganya sudah siap terima aku. Dia pikir aku masih sayang sama dia. Gampang banget dijatuhin. Suara-suara itu, yang ia ucapkan dengan santai, dingin, penuh perhitungan, memantul di dinding kayu. Masing-masing kata itu terasa seperti pisau yang menusuk jantungku berkali-kali. Aku memejamkan mata sesaat. Bukan karena tidak tahan, tapi karena aku ingin memastikan aku tidak gugur sebelum semuanya selesai. Jedvar panik. Apa-apaan ini? Kalian jebak saya? Ini fitnah. Istri saya lagi depresi. Dia halusinasi. Buat apa percaya sama orang kayak dia? Ia menunjukku dengan tangan gemetar. Arinela itu nggak stabil. Dia sering keluar rumah jam malam. Dia pernah bilang takut dibunuh. Itu semua tanda dia butuh perawatan. Dia pasti rekam saya tanpa izin. Itu pelanggaran. Polisi mengangkat tangan memberi isyarat ia harus diam. Pak Jedvar, kata salah satu petugas tegas. Yang melanggar hukum bukan rekamannya, tapi Bapak. Jedvar mundur setengah langkah. Kanvaro kemudian menunjukkan gelas yang kutukar tadi, gelas yang berisi sisa teh buatan Jedvar. Kami akan mengirim cairan ini ke lab, katanya, tapi indikasi awal dari bau dan warnanya cocok dengan kandungan obat yang ada di hasil pemeriksaan susu bayi. Jedvar menelan ludah. Aku melihat kepanikan itu. Panik yang tidak bisa lagi ia sembunyikan di balik senyum palsu dan kata-kata manis. Tepat saat ia hendak membela diri lagi, pihak asuransi maju menunjukkan tablet lain. Ini catatan konsultasi Anda, Pak. Ia men-scroll layar. 2 minggu lalu, Anda datang ke kantor kami. Anda bertanya bagaimana proses klaim berjalan jika anak meninggal karena komplikasi kesehatan. Wajah Jedvar memucat seperti kertas. Bukan itu maksud saya, teriaknya cepat. Saya cuma tanya kemungkinan. Wajar dong orang tua tanya-tanya. Lalu ini, lanjut petugas itu, Anda juga bertanya kemungkinan klaim jika istri mengalami kondisi kelelahan ekstrim dan gagal organ. Jedvar mengerjap cepat. Dunia di sekitarnya mulai runtuh. Dan Anda menandatangani dokumen ini. Ia memperbesar tampilan. Tanda tangan Jedvar yang sangat jelas. Penerima manfaat. Anda sendiri. Jedvar mundur 2 langkah sampai punggungnya menabrak meja kayu. Suara napasnya mulai kacau. Seperti orang yang baru menyadari dirinya sedang jatuh dalam lubang yang ia gali sendiri. Tidak. Ini jebakan. Kalian semua kerja sama. Ini kerjaan dia. Ia kembali menunjukku dengan tangan gemetar. Istri saya mau hancurin saya. Dia dendam karena saya mau nikah lagi. Ruangan langsung hening. Semua orang menatapnya. Dia sendiri yang mengatakannya. Oh, tanpa dipaksa. Aku menegang. Hatiku seperti dihantam gelombang keras. Bu Mahina yang duduk di teras villa langsung menutup mulutnya. Syok. Kami tidak menyangka Jedvar akan terpeleset sejauh itu. Kanvaro menurunkan tablet perlahan. Terima kasih, Pak Jedvar. Pengakuan Anda barusan sangat membantu. Jedvar tersadar atas kesalahannya sendiri. Ia langsung melompat maju, hendak meraih ponselnya di meja. Polisi lebih cepat. Tangan mereka mendorongnya ke dinding. Bapak tenang. Jangan melawan. Jedvar meronta. Kalian gak punya bukti. Kalian gak punya bukti. Itu semua cuma rekaman. Itu bisa diedit. Bisa dipalsukan. Kanvaro menatapnya lama. Lalu berkata dengan suara sangat tenang. Bukti kami bukan hanya rekaman. Ia mengeluarkan selembar kertas dari map. Ini hasil lab susu yang Arinela simpan. Zat obat penenang ditemukan dalam konsentrasi yang tidak wajar. Jedvar membeku. Matanya bergerak liar. Sebelum ia bisa berkata apapun, polisi menambahkan. Kami juga punya rekaman CCTV tetangga Anda saat Anda datang tengah malam bersama pria tak dikenal dan membuang botol susu ke selokan. Itu diperkuat kesaksian Bu Mahina. Jedvar terhenti. Mulutnya menganga, tapi suaranya tidak keluar. Semuanya lengkap. Semuanya saling menguatkan. Kini ia berdiri di tengah ruangan,
terjebak oleh bukti-bukti yang ia buat sendiri. Aku berdiri diam, memeluk Alvari. Aku menatapnya, bukan dengan kebencian, bukan dengan amarah, tapi dengan sesuatu yang lebih kuat. Kesadaran bahwa aku bisa bertahan tanpanya. Dan bahwa ia, selama ini bukan seseorang yang layak kuberi tempat dalam hidupku. Salah satu polisi mempersilakan aku keluar kamar untuk mengambil dokumen dan barang pribadi. Jedvar tiba-tiba berteriak, "Rin, jangan pergi. Kamu butuh aku. Kamu nggak bisa sendiri. Kamu." Aku menatapnya. Tatapanku tenang. Kosong. Tidak ada sisa rasa cinta. Tidak ada sisa takut. Hanya jawaban yang harus kukatakan sejak lama. Tidak dengan kata-kata, tapi lewat langkahku yang menjauh darinya. Aku keluar dari kamar villa, melewati pintu yang terbuka lebar. Udara malam menerpa wajahku. Untuk pertama kalinya, udara itu terasa seperti kebebasan. Dan saat pintu villa tertutup di belakangku, aku sadar, segalanya belum selesai. Tapi untuk pertama kalinya sejak semua mimpi buruk ini dimulai, aku memiliki cahaya kecil yang memandu arahku keluar dari gelap. Pagi itu villa mendadak berubah menjadi ruang persidangan kecil. Udara masih dingin, tapi suasananya panas, tegang, penuh energi yang menekan dari segala arah. Polisi berseragam datang, pihak asuransi kembali dengan berkas lengkap, dan Kanvaro duduk paling tenang di antara semua keributan itu, seperti seseorang yang sudah lama mempersiapkan perang ini. Aku duduk di sofa kecil sambil menggendong Alvari. Tubuhku masih lemas, tapi hatiku tidak lagi ciut. Ada sesuatu di dalam diriku yang terasa baru, teguh, dingin, tajam. Jedvar dibawa ke ruang tengah dengan tangan diborgol. Wajahnya kusut, rambutnya berantakan, tapi matanya masih mencoba mencari celah untuk lolos. Sebelum seseorang berkata apapun, pintu villa terbuka keras. Seseorang masuk terburu-buru, dengan wajah cemas, dan langkah tergesa. Bu Narsita, mertuaku. Ia melihat putranya dalam keadaan terikat. Lalu melihatku yang memeluk bayi. Reaksinya cepat. Apa ini? Kenapa anak saya diborgol? Rin, kamu lagi apa lagi? Aku menatapnya tanpa berkedip. Jedvar langsung memanfaatkan kedatangannya. Bu, tolong jelasin. Ini semua jebakan. Istri saya fitnah. Dia sakit, Bu. Dia halusinasi sejak lama. Polisi meminta semua menenangkan diri, namun Bu Narsita terus berteriak, membuat suasana makin kacau. Apa-apaan ini? Kalian mau menjebloskan anak saya dengan cerita istrinya yang tidak stabil? Mana dokter? Mana bukti dia depresi? Saya punya rekamannya. Dia sering ngomong sendiri malam-malam. Kanvaro berdiri. Suara langkahnya saja membuat semua orang otomatis diam. Baik, kita mulai. Katanya tenang. Ia menyalakan tablet. Menampilkan rekaman dari malam sebelumnya. Rekaman yang diambil dari perekam suara villa. Semua orang mendengar suara Jedvar dengan sangat jelas. Kayaknya malam ini berhasil. Polis sudah siap. Kamu cuma datang di waktu yang salah, Nak. Aku butuh hidup baru. Yang itu keluarganya kaya. Bu Narsita seketika membeku. Warna wajahnya seperti hilang. Jedvar langsung berteriak. Itu editan. Fitnah. Mereka semua kerja sama buat hancurin aku. Kanvaro mengangkat tangan, menahan komentar. Kami belum selesai. Ia menekan tombol lain. Rekaman CCTV dari tetangga muncul di layar. Jedvar tampak jelas masuk rumah kami malam itu bersama pria asing, membuka pintu dapur, mengambil botol susu, dan menyuruh pria itu membuangnya. Suara Jedvar terdengar. Buang. Besok kita ulang. Biar dikira sakit. Tangan Bu Narsita terkulai. Baru kali ini ia melihat anaknya. Tanpa topeng. Polisi menambahkan. Kami sudah memastikan pria dalam rekaman adalah oknum tenaga medis yang sedang kami cari terkait beberapa kasus serupa. Ia melarikan diri, tapi identitasnya sudah kami pegang. Jedvar terdiam. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada kata keluar. Kanvaro melanjutkan tanpa belas kasihan.
Ini hasil lab susu bayi yang disimpan Bu Mahina. Ia menyerahkan lembar hasil pada polisi. Ada zat penenang dewasa dalam dosis rendah yang, jika diberikan terus-menerus, dapat menyebabkan kebingungan, penurunan kesadaran, dan komplikasi organ pada bayi. Bu Mahina yang sejak tadi berdiri di sudut akhirnya maju. Saya yang mendatangi klinik. Saya juga yang melihat dia mematikan dan menyalakan gas dapur beberapa malam. Saya juga saksi dia sering pulang diam-diam tengah malam dengan orang tak dikenal. Aku menatap perempuan itu. Tanpa dirinya, mungkin aku sudah tidak ada di ruangan ini. Polisi menulis beberapa catatan panjang. Bu Narsita masih mencoba membela diri. Ini pasti salah paham. Jedvar cuma stres. Dia tidak mungkin mau menyakiti cucunya. Dia. Kanvaro memotong kalimatnya. Bu, kami punya rekaman lain. Ia menekan satu file. Terdengar suara Bu Narsita sendiri. Kalau istrimu dan bayi itu nggak ada, hidupmu lebih ringan. Cari saja perempuan yang lebih kaya. Ruangan langsung hening. Bu Narsita menutup mulutnya sendiri dengan kedua tangan. Matanya membesar. Aku menatapnya tanpa amarah. Yang tersisa tinggal kekosongan. Semua lapisan manipulatif yang selama ini mengikatku runtuh dalam sekejap. Jedvar menoleh ke ibunya dengan wajah syok. Mama, kok mama? Tapi Bu Narsita tidak bicara. Ia hanya menunduk. Seluruh tubuhnya bergetar halus. Polisi kemudian maju mendekat ke Jedvar. Berdasarkan bukti audio, rekaman CCTV, dokumen polis, hasil lab, dan kesaksian saksi, katanya tegas. Kami resmi menahan Anda atas tuduhan percobaan penghilangan nyawa, penipuan asuransi, dan perencanaan tindak kriminal bersama pihak lain. Jedvar berteriak kesakitan, bukan karena disakiti fisik, tapi karena semua jebakan yang ia pasang, kini menutup dirinya sendiri. Ia meronta seperti seseorang yang tenggelam. Rin, rendahkan suaramu. Bilang sama mereka kamu salah. Kamu masih istri aku. Kamu masih butuh aku. Aku ayah anakmu. Aku memandangnya lama. Napasku tenang. Dada terasa lapang untuk pertama kalinya. Aku tidak pernah butuh seseorang yang ingin menghancurkan keluarganya sendiri, kataku pelan. Jedvar terhenti. Dunia seolah berhenti bersuara. Polisi menariknya keluar villa. Saat ia melewati pintu, Jedvar menoleh terakhir kali. Tatapannya campuran antara ketakutan, amarah, dan penyesalan yang terlambat. Aku hanya memandangnya pergi. Tidak ada dendam. Tidak ada cinta yang tersisa. Hanya kelegaan pahit. Ketika mobil polisi mulai melaju, aku memeluk Alvari lebih erat. Tubuh kecilnya bergerak lembut di dadaku. Dan saat Bu Mahina menyentuh bahuku, aku baru sadar. Hari itu, bukan hanya Jedvar yang kehilangan kebebasannya. Aku kehilangan ikatan yang selama ini mengurungku. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan dihantui ketakutan, aku merasa pintu menuju hidup baru terbuka di depan mataku. Dan aku siap melangkah. Beberapa minggu setelah penangkapan Jedvar berlalu dengan pelan namun pasti. Proses hukum berjalan. Tidak mudah, tidak cepat. Tapi setiap langkahnya terasa seperti menarik duri-duri dari tubuhku satu persatu. Sidang demi sidang dipenuhi bukti, rekaman suara, rekaman CCTV, hasil lab, transaksi rekeningku yang dipakai tanpa izin, serta dokumen asuransi dengan tanda tangan Jedvar yang begitu percaya diri. Oknum tenaga medis yang ikut terlibat akhirnya tertangkap. Dari penyidikan, terungkap bahwa ia sudah beberapa kali membantu keluarga tertentu membuat skenario sakit alami. Jedvar adalah salah satu pelanggannya. Dan aku, nyaris menjadi bagian dari daftar korban itu. Tidak ada satupun bukti yang bisa dihapus. Tidak ada satupun celah yang bisa diputar balik. Masyarakat mulai tahu. Reputasi Jedvar runtuh. Proyeknya dibekukan. Perusahaannya mengambil langkah tegas setelah nama mereka ikut tercemar. Dan Bu Narsita, yang dulu berbicara keras di semua situasi, tiba-tiba menghilang dari lingkungan sosialnya. Rumah besarnya sepi. Banyak tetangga bilang hartanya banyak habis untuk menutup utang-utang yang selama ini ia sembunyikan.
Banyak kerabat menjauh setelah tahu betapa gelapnya rencana yang pernah ia dukung. Kali pertama aku melihatnya setelah sidang, ia duduk sendirian di bangku pengunjung, menunduk, tidak berani menatap siapapun. Tidak ada lagi suara kerasnya, tidak ada lagi kata-kata tajamnya. Aku tidak merasa puas. Aku tidak merasa kasihan. Aku hanya merasa selesai. Beberapa bulan kemudian, status hukumnya diputuskan. Percobaan penghilangan nyawa, penipuan asuransi, penyalahgunaan data pribadi, kekerasan psikologis. Jaksa membacakan semuanya dengan suara tegas. Ketika hakim mengetukkan palu, aku memejamkan mata erat-erat. Bukan karena takut, tapi karena aku merasa sesuatu yang berat, yang gelap, yang selama ini menempel di tubuhku, akhirnya runtuh. Aku mengangkat Alvari ke bahu dan mencium kepalanya. Kita pulang, nak, bisikku dalam hati. Pulang ke hidup baru. Dengan bantuan Canvaro, hak asuh penuh Alvari jatuh kepadaku. Bukti bahwa ia hampir menjadi korban membuat keputusan itu bulat tanpa perlawanan. Aku juga mendapat hak atas sebagian harta bersama, uang yang selama ini diperas diam-diam dari rekeningku. Semua transaksi ilegal itu dinyatakan sebagai bagian dari penyalahgunaan dalam rumah tangga. Uang itu kini kembali ke tanganku. Bukan sebagai ganti rugi, tapi sebagai tanda bahwa hidupku tidak lagi berada dalam kendali seseorang yang menganggapku beban. Usaha kecilku kembali berjalan, bahkan lebih berkembang dari sebelumnya. Dengan koneksi yang diperkenalkan oleh Canvaro, orang-orang yang dulu pernah dibantu ayahku, aku memulai kolaborasi baru, memperluas penjualan. Dari rumah kecil, aku perlahan bangkit sebagai seseorang yang tahu betul arti kemandirian. Aku tidak lagi takut malam hari, tidak lagi gemetar melihat dapur, tidak lagi mencium botol susu dengan rasa curiga. Aku kembali bernapas. Aku memutuskan pindah dari rumah penuh kenangan buruk itu. Aku memilih kontrakan kecil di pinggir desa, berhalaman mungil, dikelilingi suara jangkrik, pohon jambu, dan jalan setapak yang setiap paginya disapu wangi embun. Rumah itu kecil, tetapi nyaman. Tidak mewah, tetapi hangat. Tidak besar, tetapi aman. Di ruang tamu kecil yang diterangi lampu kuning lembut, aku duduk sambil menyuapi Alvari yang kini tertawa lebih sering daripada menangis. Pipi bulatnya memerah, matanya berbinar. Aku memandangi wajahnya, lalu mencium ujung rambutnya. Dulu ibu terlalu percaya orang yang salah, bisikku. Napas bayi itu menempel di kulitku, hangat. Tapi sekarang, ibu percaya diri sendiri. Dan kamu. Ketukan pelan di pintu samping membuatku menoleh. Bu Mahina masuk sambil membawa panci sup kecil. Aku masak sop ayam. Kamu pasti belum makan yang benar hari ini. Ia tertawa kecil, dan aku ikut tersenyum. Ada rasa syukur yang tak terbendung setiap kali aku melihatnya. Bu Mahina. Aku memeluknya, suara tercekat. Kalau bukan karena ibu, saya nggak tahu apa yang terjadi. Ia mengusap bahuku dengan lembut. Rin, kamu itu kuat. Saya cuma membuka pintu. Kamu sendiri yang keluar. Aku tidak menjawab, hanya tersenyum sambil mengusap mata yang mulai basah. Di luar, angin sore meniup tirai tipis. Suara ayam dari kejauhan bercampur dengan tawa kecil Alvari. Hidupku yang dulu sunyi dan menyeramkan, berganti menjadi hangat dan damai. Dan di hatiku, ada satu janji yang aku bisikan pada diri sendiri. Tidak akan pernah lagi aku biarkan seseorang menghancurkan hidupku sekaligus masa depan anakku. Di ruangan kecil itu, bersama bayi yang masih memegang jariku erat-erat dan tetangga yang berubah menjadi penyelamat, aku akhirnya tahu. Inilah rumah. Inilah awal hidup yang baru.